Ini nih the best, epic banget sih. Airit, wah gila, ini anggunnya luar biasa guys. Oh, wah. Jangan dibuka-buka. Halo Sobat Shopee, kenalin nama gue adalah Pokopao. Kali ini di episode perdana Shopee Video Game, gue bakal kasih lihat kalian video game yang luar biasa epic banget teman-teman. Nah, game ini nih pernah dikeluarin di PlayStation 1 dan juga akhirnya di remake di PlayStation 4. Nah, penasaran gamenya? Yap, langsung aja gue kasih tahu kalian, yaitu Final Fantasy 7 Remake. Kalau kita ngomongin Final Fantasy, pastinya kita udah kebayang salah satu game RPG yang bener-bener keren banget teman-teman ya. Dari musik, karakter, dan juga gameplaynya itu bener-bener keren banget. Nah, buat kalian semua yang belum tahu, Final Fantasy 7 ini pernah dikeluarin di PS1 teman-teman. Nah, di PS1 pada tahun 1997 teman-teman. Jadi wow, udah lama banget ya teman-teman ya. Dan juga akhirnya baru-baru ini Februari kemarin tahun 2020 dikeluarin remake-nya. Jadi diperbarui lagi, dibagusin lagi teman-teman. Jadi bener-bener wah gila, experience-nya bener-bener berbeda banget. Nah, gue kemarin lagi mainin Final Fantasy 7 Remake dan gue udah tamatin. Dan gue kangen banget dengan Final Fantasy 7 yang PS1-nya. Jadi gue mau nunjukin ke kalian bagaimana sih perubahan yang ada di Final Fantasy 7 PS1 ke Final Fantasy 7 PS4. Nah, oke, untuk yang pertama yaitu Cloud dari Final Fantasy 7 yang ada di PS1 ke PS4. Ini berubah drastis banget teman-teman ya. Bisa kalian lihat yang di PS4 tuh gila, rambutnya aja tuh ya kayak berhelai-helai ya. Beda banget sama di PS1. Ini keren abis Cloudnya teman-teman. Gokil banget, gokil banget. Keren. Nah, di sini juga ada Barret. Barretnya kalau kalian lihat di PS1 itu bulat-bulat, tapi yang di PS4 ini bener-bener di remake banget teman-teman. Jadi lebih maco, lebih bagus teman-teman. Gila. Ini sih benar-benar lompatan yang sangat jauh banget ya ke Final Fantasy 7 Remake. Dan juga ini si Biggs-nya teman-teman. Ini juga kalian bisa lihat ya, itu ada jambulnya. Jambulnya kan kalau yang di PS1 tuh kayak lebay banget, tapi yang di PS4 ini benar-benar lebih dibuat manusiawi ya teman-teman ya. Jadi benar-benar keren banget dan ganteng juga ini si Biggs-nya teman-teman. Nah, di sini ada si Wedge teman-teman, dan ini karakter paling imut ya. Di PS1 aja udah imut, dan di PS4 tuh udah makin imut lagi teman-teman. Dan kalian bisa lihat pipinya benar-benar gede banget ya, dan lucu banget ya si Wedge-nya ini. Ini karakter favorit gue juga sih by the way teman-teman di Final Fantasy 7 ya, karena dia lucu ya. Nah, ini dia, aduh, Mbak Jessie ya. Ini udahlah, ini the best, the best banget. Yang di PS1 itu bulat-bulat, tapi di PS4 oh my god, cantik banget. Gue nggak pernah membayangkan Jessie bisa secantik itu guys ya. Poninya aja terlihat lebih berbeda teman-teman. Apalagi ini Tifa ya. Tifa bisa kalian lihat di PS1 aja tuh, walaupun gambarnya masih bulat-bulat, tapi tetap bulat. Maksudnya tetap bagus teman-teman di PS4 ya. Malah lebih hot gitu. Ini cantik banget. Ini waduh, most badass karakter teman-teman di Final Fantasy 7 ya, karena dia cewek tapi tinjuannya, tendangannya mantep banget nih Tifa. Dan ya ini karakter paling anggun di Final Fantasy ya. Di Final Fantasy 1 kalian bisa lihat perbedaannya dengan PS4. Ini benar-benar yang di PS4 nih cantik banget. Aduh, ini idola para pria teman-teman ya. Gokil, ini Airitnya cantik banget, dan matanya tetap warnanya hijau teman-teman. Keren. Dan satu lagi, ini Sephiroth, dan di PS4 ini benar-benar ganteng maksimal Sephirothnya. Cool abis. Nah, sekarang gue akan membahas scene-scene yang hampir sama atau nggak mirip banget di PS1 dengan di PS4-nya. Salah satunya ini adalah openingnya ya, yang bisa kalian lihat. Itu ada Aerith di PS4, dan di PS1-nya juga ada Aerithnya. Dan itu yang titik-titiknya teman-teman, itu gue kira bintang, ternyata itu Mako teman-teman. Energi Mako, dan kalian bisa lihat, wow,
Ini gokil banget tuh ya. Itu perbedaannya jelas banget teman-teman ya. Ini di upgrade abis-abisan ya. Itu gang yang ada di Midgar aja berbeda banget. Ada lampunya kerlap-kerlip, dan kalau yang di PS1 kan cuma ya udah datar aja gitu ya. Tapi kalian bisa lihat itu sendiri di PS4, gila ini grafisnya luar biasa, meningkat parah teman-teman. Dan yang gue senang adalah Square Enix ini tetap memberikan kemiripan ya di scene yang ada di PS1 sama PS4-nya. Dan kalian bisa lihat ini benar-benar pembuka yang paling keren teman-teman ya. Epic banget, kota Midgar gede banget. Dan juga nih pas baru mulai masuk ke gamenya ini teman-teman, ini kan ada kereta dan nanti keluar Avalanche sama Cloud-nya. Dan di PS4 perbedaannya adalah kalian bisa lihat itu ya, ada Cloud-nya yang lagi di atas kereta. Di PS1 memang nggak ada, tetapi kalau kalian lihat sekarang nih di scene yang ini, nah ketika si Big sama Jesse-nya ngehajar guard-nya teman-teman, dan ada Barret-nya keluar dan Cloud-nya landing, itu benar-benar dibuat persis parah guys. Ini sih gokil banget. Ini ditambah dengan kalian nostalgia gitu kan, terus sama ngelihat scene yang sama gitu. Ini benar-benar wow, keren. Dan ini adalah salah satu scene yang menurut gue, aduh, ini benar-benar gimana ya? Romantis iya, sweet iya, lucu iya. Aduh, ini semua campur aduk di scene ini. Kalian bisa melihat ini pertama kalinya Cloud bertemu Aerith ya di gereja teman-teman, yang penuh dengan bunga-bunga. Ya kalau misalnya kalian lihat di PS1-nya itu bunga-bunganya cuma seperti itu, tapi di PS4 itu benar-benar indah banget teman-teman. Gerejanya indah banget, muka Aerithnya indah banget, Cloud-nya ganteng abis gitu ya. Dan kalau kalian mainin gamenya, kalian bisa mendengar di sini ada lagu temanya Aerith, dan itu menambah kalian gak mau keluar dari scene ini. Ini benar-benar wow, gila sih. Ini Square Enix bikin game Final Fantasy 7 Remake ini benar-benar dari hati banget teman-teman ya. Jadi wah, ini momen paling ajib dah. Tuh kan, gila. Ini dibuat scene tuh mirip, dan ada tambahan-tambahan gerakan-gerakan yang di Final Fantasy 7 Remake tuh dibuat jadinya lebih sweet ya antara si Cloud dan Aerith nih ya. Dan tetap Aerithnya tuh ya Allah guys, ini cantik banget ya. aduh, siapa yang nggak suka sama Aerith ya? Kalian bisa lihat tuh, aduh. Nah di sini juga ada beberapa scene tambahan ketika yang di PS4 tuh, karena ada ceritanya agak sedikit berbeda ya. Jadi memang nggak ada yang di PS1, tapi di PS4 itu ditambah scene-scene-nya yang bikin kita makin penasaran dengan gamenya tentunya. Dan tentunya kalian harus tamatin biar kalian tahu itu scene-nya apa sih yang di PS4 itu, maksudnya apa sih gitu teman-teman. Aduh, tuh cantik banget tuh lihat. Aduh, ya Allah. Nah, iya manggut. Nah, ini salah satu scene yang menurut gua mirip banget teman-teman. Ini ketika sektor 7-nya lagi meledak, dan ya si Cloud, Barret, Tifa mau kabur ya teman-teman ya dari atas towernya. Dan wow, ini kalian bisa lihat sendiri lah. Ini gua udah nggak perlu jelasin. Ini mirip banget teman-teman, 100% mirip teman-teman ya. Tuh meledak-meledak sama meledaknya gitu kan. Tapi bedanya yang di PS4 nih bener-bener ini movie quality banget teman-teman. Ini mungkin kalau dibuat dibuat film, ini budgetnya gede banget teman-teman ya. Dan ini aja gue yakin di game ini juga budgetnya gila-gilaan untuk bikin scene tadi teman-teman. Karena kalian bisa lihat itu ledakannya luar biasa teman-teman. Ini gokil ketika kalian memainkan game ini dan kalian melihat untuk pertama kalinya. Ini scene-nya nih benar-benar wah, kalian bakal terpukau gitu ya. Dan juga wah, benar-benar wah, itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata deh. Ini pokoknya scene-nya paling keren teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Waduh, gokil, epic banget sih. Ini epic banget sih. Wah, gila, itu kota Midgar gila guys. Wow,
Nah, ini teman-teman yang paling lucu ya. Nah, ini ketika si Cloud apa namanya sama Aerith ya lagi masuk ke mansionnya Don Corneo teman-teman, dan kalian bisa lihat ini Cloudnya jadi wanita ya, didandanin, cross dressing, dan di PS4 kalian bisa melihat Cloudnya ini cantik banget. Ya, walaupun tetap cowok ya, tapi semua orang yang ada di apa di areanya ini pada ngelihat Cloud ini nggak seperti pria teman-teman, bener-bener cantik. Dan kalian bisa lihat ini juga, ini scene yang paling Allahu Akbar, menurut gua paling paling sweet banget. Kalian bisa melihat itu Aerith ya, ini Aerith, wah gila, ini anggunnya luar biasa guys. Ini wah, si Cloud aja sampai cengok gitu kan. Gimana gua pertama kali mainin game ini bener-bener gua pas ngeliat kayak gila cantik banget ini. Ini definisi ya perbedaan antara Tifa sama Aerith ya. Kalau Tifa ini kan badass ya. Kalau Aerith tuh tipe-tipe yang anggun, tenang gitu ya. Pokoknya aduh, mostly ini menjadi idaman para pria teman-teman. Ini tuh lihat ya, cantik banget. Dan di PS1 cuma dikasih ngeliat ya udah jadi gaun merah doang, tapi ini Aerith yang di PS4 benar-benar wah tuh gila tatapan matanya ya. Nah, ini nih Red District-nya yang ada di Final Fantasy 7 Remake. Kalian bisa melihat ya, itu perbedaannya ini apa namanya yang ada di PS1 sama PS4 benar-benar berbeda banget. Walaupun kalau kita bisa lihat di PS1 itu neonnya banyak banget, tapi di PS4 juga ya tetap banyak dan lebih high definition teman-teman. Tuh lihat, gila, wah ini sih epic banget. Gue ketika ada di apa namanya di area ini teman-teman, gue ini nggak mau literally ngelanjutin misi story-nya. Literally ya, gue malah pengen gue keliling-keliling di kotanya ini gitu ya, nikmatin kotanya. Terus setiap sudut-sudut kotanya tuh benar-benar dibuat detail banget sama Square Enix. Jadi wah, ini menurut gue project yang gila teman-teman. Jadi ini kalau nggak salah tuh sekitar 10 tahun lebih teman-teman ya, mungkin belasan tahun untuk membuat remake ini. Dan luar biasa, Square Enix nih benar-benar the best banget untuk nge-remake game ini ya. Dan gak tahu, menurut gua mungkin ini bakal menjadi Game of the Year teman-teman. Menurut kalian gimana? Kalau menurut kalian ini menjadi Game of the Year tahun ini, tulis di kolom komentar ya. Ini ini salah satu scene yang membuat gua salah fokus setiap bermain game teman-teman. Kalian bisa lihat itu Tifa-nya. Aduh, kenapa harus dibuat seperti itu? Kenapa Tifa harus? Aduh. Ini yang paling lucu adalah menjawab para fans yang bilang katanya, wah Tifa kok Tifa di nerf gitu kan. Tidak ada di nerf di sini ya. Tifanya bener-bener perfect ya. Lu lihat sendiri itu pakai dress birunya itu, ya Allah, itu side-nya aduh. Panas di sini teman-teman. Panas ya. Jangan dibuka-buka. itu ya. Wah gila sih ini. Gua pusing. Cloud aja udah pusing, gue juga udah pusing sih teman-teman melihat Tifa seperti ini ya. Aduh, Mbak Tifa. Ini ketika kita masuk ke Shinra Tower-nya teman-teman ya. Nah, kalau kalian bisa lihat ini Shinra Tower-nya yang di PS4 ini dibikin megah banget dan bagus banget. Dan paling gue suka adalah pencahayaannya di tiap apa namanya areanya teman-teman. Kalian bisa lihat itu ya, Shinra Tower tuh benar-benar kayak tegelnya itu kinclong gitu. Jadi benar-benar Shinra nih benar-benar kayak company yang luar biasa bagus teman-teman ya. Tuh beda banget sama yang di PS1 kayak cuma ya udah begitu doang gitu kan. Tapi ini di PS4 tuh benar-benar kayak Shinra tuh high tech banget gitu ya. Tuh kalian bisa lihat itu kayak pagernya juga dibuat cakep banget dan wah keren banget. Sekarang kita masuk ke gameplaynya ya. Gameplaynya ini kalian bisa lihat sendiri ini ketika lawan Scorpion Sentinel. Ini benar-benar
Sangat berbeda banget karena di PS1 itu kita mainnya turn based, tapi kalau di PS4 ini kita mainnya semi, kalau bisa gue bilang tuh semi action RPG. Kalian bisa lihat ya perbedaannya ya. Itu kalau misalkan yang di PS1 itu ada time-nya, tapi kalau yang di di PS4 tuh kita bisa langsung hajar ya Scorpionnya tanpa basa-basi, geplok walaupun kita tetap bisa pilih komen kita ya. Sesuai yang apa kita mau gitu ya. Tapi yang di sini cara battle-nya aja berbeda banget. Kalau yang di PS1 tuh cuma ya udah Scorpion Sentinel-nya kayak nembak-nembak doang, nyerang-nyerang doang. Tapi di sini tuh kalau di PS4 tuh kita tuh sometimes nggak bisa barbar teman-teman ya. Pengalaman gue waktu pas mainin Final Fantasy 7 Remake itu gameplaynya lebih variatif. Jadi benar-benar berbeda banget. Dan to be honest, kalau gue suka banget sama gameplaynya Final Fantasy 7 Remake karena gue tipe orang yang lebih suka action teman-teman ya daripada yang klasik JRPG yang literally kalian harus pilih-pilih, nunggu dulu gantian nyerangnya satu-satu. Tapi kalau yang di PS4 nih jadi lebih lebih seamless ya, namanya lebih fluid ibaratnya ya, lebih fluid ketika lawan bosnya itu benar-benar asik banget. Nah, kalau yang ini kalian bisa lihat lagi lawan Hell House, teman-teman. Ini yang di Hell House ini benar-benar juga susah ya. Berbeda sama yang di PS1 tuh sometimes Hell House-nya nggak ada ketentuan kayak nyerangnya harus kayak gimana. Tapi di PS4 nih gue inget banget gue ketika ngelawan Hell House ini harus misalkan lampu Hell House-nya warnanya biru, gue harus ngasih magic apa gitu ya. Ketika hijau kasih magic apa. Jadi lebih bervariatif ya gameplaynya. Jadi menurut gue kalau kalian memainkan game ini kembali sangat worth it banget teman-teman ya. Mungkin ada beberapa orang kayak mikir kayak gue kan udah pernah main di PS1, PS4 paling juga sama aja. Enggak guys, ini gameplaynya benar-benar sangat berbeda. Jadi benar-benar kalian mesti cobain main Final Fantasy 7 Remake ini. Dan ini benar-benar worth it to the max guys. Nah, ini yang gue suka teman-teman. Di Final Fantasy 7 Remake ini ada beberapa boss-boss tambahan dan juga ada beberapa summon-summon yang kalau di PS1 tuh kalian cuma dapetinnya langsung gitu ya. Ada beberapa cutscene kalian dapat, tapi di sini kalian kalau misalkan mau mendapatkan namanya summon ya, kalian harus ngelawan dulu. Ya sometimes ini membuat membuat kesusahan ya. Tetapi disinilah serunya teman-teman. Jadi itu untuk mendapatkan summon yang kalian mau, kalian tuh harus kayak masuk ke salah satu mesin VR-nya gitu di gamenya ya. Nah ketika masuk ke VR-nya kalian harus ngelawan summonnya. Dan ketika kalian sudah melawan summonnya ini, kalian bakal mendapatkan summon tersebut. Jadi kalau kalian ngelihat walkthrough orang-orang di YouTube, ada beberapa misalkan ada orang yang udah stage terakhir atau enggak area terakhir tapi summonnya masih satu atau enggak dua gitu ya. Ya memang mungkin dia tidak ngambil misi-misi untuk ngambil summonnya ya. Karena harus melalui VR battle ini untuk mendapatkan summonnya. Mungkin ada beberapa yang males, ada beberapa yang pengen ngumpulin semuanya. Tapi dengan adanya ini menurut gua gameplaynya jadi lebih bervariatif, lebih seru, dan kapan lagi kalian bisa melawan summon-summon itu gitu loh ya. Dan dengan playstyle yang kayak action RPG seperti ini gitu loh. Jadi ini benar-benar gue sangat appreciate banget sama Square Enix membuat mode ini ya. Jadi kita lebih tertantang gitu kan, dan ya lebih seru lah jadinya teman-teman ya. Sebelum videonya ini berakhir, gue mau kasih ke kalian giveaway. Nah, giveaway-nya apa? Gue mau kasih ke kalian 2 headphone gaming DBX GM500 dan juga 3 voucher Shopee untuk kategori video game sebesar 250.000. Wah, gila banyak banget teman-teman ya. Nah, caranya gampang banget. Sobat Shopee tinggal subscribe YouTube Shopee Indonesia, dan juga kalian pastiin settingan subscription kamu udah dibuat public karena biar dicek beneran nge-subscribe apa kagak gitu. Dan juga jangan lupa di like, share video ini teman-teman, dan juga komen di bawah kalian mau Shopee review game apa selanjutnya ya. Nah, lalu sertakan juga
akun IG kalian yang sudah publik. Jadi jangan di privat. Nah Sobat Shopee, jangan lupa kalian ikutan giveaway-nya dan juga semoga kalian memenangkan giveaway dari Shopee ini. Nah Sobat Shopee, jangan lupa kalian subscribe YouTube channel Shopee Indonesia karena banyak banget konten-konten menarik di channel ini. Dan jangan lupa juga Sobat Shopee beli konsol PS4 dan game Final Fantasy serta kebutuhan video game lainnya di aplikasi Shopee. Oke, sampai jumpa Sobat Shopee and see you on the next video. Bye bye.